Subhanahu wa ta'ala. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama di tempat yang sangat sederhana tapi bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, insya Allah. Seperti yang saya katakan, seorang boleh berbuat, boleh berencana, tapi semuanya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laulal qudrah, andai kata tanpa ada kekuatan dari Allah. Yang kedua, laulal iradah, kalau bukan karena ada kehendak dari Allah, pasti kita tidak akan bisa sampai ke tempat yang kalian rencanakan. Qudratullah shalihatun ala kulli syai'. Yang namanya kekuatan Allah itu bisa masuk kemana saja. Artinya kita tidak boleh mengandalkan dengan kekuatan yang ada pada diri kita, apapun bentuk kekuatan tersebut, akal, kecerdasan, dan apapun yang biasa dilakukan oleh seseorang. Terkadang dia lupa bahwasanya kekuatan dan kehendak itu adalah datangnya dari Allah Ta'ala, seperti yang tadi dikatakan oleh Maulana apa namanya, Marzuki. Marzuki. Masya Allah, saya sempat kaget, tapi senang. Kaget tapi senang. Kenapa? Karena dia sudah menjadi orang yang bermanfaat. Paham ya? Itulah keinginan, kehendak semua orang, apakah itu kedua orang tua, apakah itu ustadz, sang guru, itu mendambakan agar anaknya menjadi orang yang bermanfaat. Apapun bentuk kemanfaatan yang diberikan, al-ustadz dengan ilmunya, al-tadir pedagang dengan hartanya, pejabat dengan kekuasaannya, dengan jabatannya. Jadi manfaatan di sini luas sekali, luas sekali, tidak bisa ditentukan oleh sesuatu. Semuanya itu bisa dijadikan sebagai modal untuk memberi kemanfaatan kepada yang lain. Semua kalangan, orang fakir pun dia dengan modalnya bisa memberi kemanfaatan dengan pemikirannya, dengan apa? Pemikirannya, dengan kekuatannya, kekuatan badannya, itu bisa dijadikan sebagai apa? Kemanfaatan untuk orang lain. Itu alhamdulillah ya. Tapi semua ini yang ketahuan, tapi samping itu mungkin lainnya juga sama bermanfaat, cuman lewat atau melalui porsinya dia tidak sama. Paham ya? Ya. Karena apa ya auladi, yang menjadi pertanyaan di akhirat itu bukan status, bukan ustaz,
bukan karena pemimpin. Yang ditanyakan seberapa banyak kamu memberi kemanfaatan. Itu yang jadi pertanyaan di akhirat. Ingat ya, itu. Jadi yang menjadi soal di akhirat itu adalah apa? Kemanfaatan. Artinya seberapa banyak kemanfaatan yang kamu berikan kepada orang lain dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat ada dua orang antara Sayyid dan Abd. Sayyid itu pemilik Abd itu apa? Budak. Tahu budak? Apa? Bukan budak ya Pak. Budak itu makanan khas Gresik, enak. Namanya budak. Tahu? Insya Allah nanti kalau umumnya ke Gresik biar beli oleh-oleh khas dari Gresik, namanya budak. Ini budak. Tahu? Budak. Manusia cuman terputus dari keluarganya, dari nasabnya, sehingga dia dijual belikan seperti hewan dijual belikan, disewakan, bahkan lebih dari itu bisa dikumpulin tanpa dinikah. Ilmunya itu dulu di zaman dahulu ya, zaman jahiliyah, sampai mungkin 200 tahun yang lalu masih ada pasar jual beli budak di Timur Tengah itu masih ada. Ya, jadi beli budak di pasar manusia ya. Itu harganya tergantung, kalau dia ahli Quran seperti kalian, harganya mahal karena punya kelebihan, bisa baca Quran dengan baik, atau punya keahlian yang lain, bidang yang lain, bisa menulis ya. Itu, atau dia besar, kuat, itu juga ada pengaruhnya dengan harga ya, karena kuat berarti dia lebih banyak melakukan kegiatan itu. Nah, yang ingin saya sampaikan, jadi ada dua orang antara pemiliknya namanya Sayyid ya, pemilik, bukan Sayyid syarif yang punya hubungan nasab sama Rasulullah, bukan Sayyid, itu pemilik budak. Dengan apa Sayyid ya. Dan Habib ya, beda lagi. Sayyid itu pemilik daripada budak. Apa nama lainnya selain budak? Apa gitu? Budak, selain budak apa namanya? Ingat, takut ada yang nggak paham. Paham ya? Budak itu manusia, tapi statusnya seperti hewan, dijual belikan di pasar, titik ya. Itu ketika di akhirat ya, ketika masing-masing sudah ditimbang amalnya, kemudian kedua-duanya dia termasuk penduduk surga, orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal baik. Tapi subhanallah, yang sayyidnya ini, pemiliknya komplain kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, ini budak saya, mengapa dia harus masuk surga sebelum saya? Kan secara logika ya, rasional Sayyid masuk surga sebelum Sayyid masuk surga sebelum budaknya ya. Tapi masalahnya bukan itu. Kalau di dunia beda antara Sayyid dengan budak. Di akhirat tidak ada perbedaan antara raja dengan rakyat, antara pejabat dengan bawahannya, enggak ada. Al-mulku yawm lillah. Dan enggak ada yang namanya
status itu raja ini enggak. Yang ada amal yang soleh, al-manfaah. Karena ini ini mungkin senang tahajud, senang puasa sunat, mungkin senang berbuat baik, artinya dia itu melakukan kewajibannya sebagai budak dengan sempurna, tidak khianat. Budak semacam itu dia mendapat 2 pahala. Dari sini dia masuk surga sebelum jawab. Paham ya kalau dia, artinya saya memberi contoh ini untuk mudah-mudahan menjadi contoh, satu, kedua menambah kalian menambah giat sebagai motivasi bahwasanya kita semuanya harus menjadi orang yang bermanfaat. Paham ya? Manfaat di mana saja, sopir dengan dengan mobilnya, ocekan sekarang ini dengan sepedanya, tukang parkir dengan tenaganya. Bagaimana caranya? Ya banyak, supaya orang bikin senang sama dia yang mengatur parkiran, ya tampakkan pertama kali wajah yang menyenangkan, paham ya? Kemudian dengan gerakan-gerakan yang indah, dengan begini, paham ya? Ya itu biasanya seperti itu. Ayo mundur, kanan, kiri, ya boleh, tapi dengan dengan intonasi yang nyaman. Soal kayak orang marah, apalagi salah sedikit langsung dipukul mobilnya, jangan. Paham ya? Ya seperti itu. Itu dakwah, termasuk dakwah. Dakwah mengajak orang lain supaya berbuat baik, berbuat sesuatu yang lebih baik. Ada perbuatan yang baik, tapi ada lagi perbuatan yang lebih baik. Selagi kita bisa melakukan yang lebih baik, kenapa tidak melakukan? Paham ya? Paham maksud saya? Melakukan sesuatu dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik itu termasuk salah satu dakwah. Dokter dengan lemah lembutnya, atau menanya kepada pasiennya dengan gaya yang menyenangkan, ya, atau baca basmalah dengan keras. Nah, itu juga mengajarkan kepada pasien dengan baca basmalah, bukan hanya saja ketika makan minum, ya. Amrin dibal, ya, lagi dari bismillah, bahwa ajdan afta, apapun perbuatan yang mempunyai kebaikan yang tidak diawali dengan basmalah, mengurangi keberkahannya, termasuk menyuntik orang lain, termasuk perbuatan yang baik, ya. Kalau terlalu panjang kasihan Abu Bakar Al-Fatih, lihat wajahnya sudah putih. Beda. Intinya auladi, nasihat saya kepada kalian semuanya, baik santri yang masih sedang mencari ilmu, atau anak-anakku yang sudah pulang, ya. Satu, jangan lupa murajaatul Quran, ya. Emang sekali, ya, kalian sudah susah dari waktunya, kemudian lain-lainnya sudah dikorbankan semuanya, kemudian setelah itu ditinggalkan. Nah, itu kurang baik.
Ibarat seperti orang sudah membangun rumah dengan capek, lantai 2, 3 umpamanya, kemudian setelah selesai ditinggalkan, tidak dihuni, tidak ditempati. Bagaimana itu? Siapa yang menempati? Makhluk yang lain. Paham ya? Itu juga kalian setelah menghafal Al-Quran, apakah 1 juz, 2 juz, ya? Tidak harus 30 juz. Paham ya? Menghafal Al-Quran tidak harus tuntas. Tapi kalau mau sampai selesai, bahwa afdal, itulah yang paling afdal. Karena sahabat pun itu nggak semuanya hafal Quran dari Fatihah sampai Al-Adrobin Nas. Ada yang hafal 20 juz, ada yang hafal 10 juz, ada yang hafal 30 juz. Seperti itu. Intinya Quran yang sudah dihafal itu dipertahankan, dijaga, dirawat. Kalau rumah cara merawatnya ya seperti itu. Ya. Paham? Kalau bunga ya seperti itu cara merawatnya. Kalau Quran, bagaimana cara merawatnya, menjaganya? Di murah, ya. Paham ya? Itu pesan aku yang paling pentingnya, jangan ditinggal. Sabar, habis sholat, sebelum sholat baca 2 lembar, 3 lembar. Sebelum sholat, setelah sholat baca lagi 2 lembar, 3 lembar. Kok dikalikan 5 sholawat, udah berapa? 1 juz. Itu jadi 1 juz. Itu untuk mensiasati agar kita bisa membaca Al-Quran atau sebelum tidur. Ya, sebelum tidur wudu, kemudian baca berapa, 2 lembar, 3 lembar. Mungkin untuk awal-awalnya berat, ya, mau baca 1 juz itu berat, ya. Membiasakan sesuatu memang awal-awalnya berat, tapi kalau sudah biasa, berdiri ringan. Seperti puasa, awal-awalnya hari pertama, kedua, ketiga itu masih berat, ya. Kadang pura-pura lupa makan ke dapur, pura-pura tidak ya. Ya, berat. Tapi kalau sudah 1 minggu, udah kayak nggak puasa. Iya, itulah perbuatan yang asalnya kita tidak bisa belum pernah melakukan, tapi sudah melakukan, jadi ringan. Yang berat menjadi ringan. Ya. Seperti itu caranya mensiasati agar Qurannya tetap terjaga, terawat, ya. Jadwal, ya. Jadwal sendiri, jadwal. Saya jam sekian harus murojaah Quran nanti di rumah, ya. Apalagi yang siap untuk liburan ini, jangan pulang terus merdeka. Tidak ada. Untuk Al-Quran tidak ada yang merdeka. Kalau untuk yang lainnya, pelajaran yang lain bisa ditinggal. Nahwu, fikih bisa diulang kembali. Quran 3 hari kamu tinggal, masalah sulit untuk mengulang lagi. Menghafal ayat yang sudah pernah dihafal itu lebih sulit daripada menghafal ayat baru. Saya buktikan. Paham ya? Menghafal ayat-ayat yang sudah pernah dihafal, kemudian ditinggal 1 minggu umpamanya, itu mau mengulang, mau menghafal lagi lebih berat. Lebih baik ulang ayat surat-surat yang baru. Ya. Karena kita sekarang ini ada di pertengahan bulan Sya'ban. Sebelumnya alhamdulillah Allah Ta'ala mentakdirkan kita, beri karunia kepada kita semuanya untuk bisa melewati bulan Rajab. Dan Allah Ta'ala juga memberi karunia kepada kita dengan nikmatnya, rahmatnya bisa memasuki bulan Sya'ban. Nasallallahu Ta'ala an yubarikana fima tabaqa min Sya'ban
وأن يمن علينا بمنه وكرمه وإحسانه بدخول شهر رمضان. آمين. Bilang amin semuanya. Allah Ta'ala an yamunna alaina manna alaina bidukhul Rajab wa Sya'ban. An Allah Ta'ala akramana bidukhul syahr Ramadan wa an yamunna alaina bil qiyam min ahli siyam wal qiyam ya rabbal alamin. Wa Allah Ta'ala yaktub lana liman yara lailatul qadr wa yuqdim lana al-ajr ya rabbal alamin. Bulan Ramadan sudah diambang pintu dan sekarang dipersiapkan. Nah, untuk bulan Rajab sampai Sya'ban kalian saya wajibkan murojaat surat Baqarah dan Al-Imran, kalau bisa sampai ke An-Nisa 5 juz. Tapi yang mampu yang sudah selesai alhamdulillah, tapi yang belum selesai diusahakan masih ada beberapa hari lagi, 12 hari. Nah, diselesaikan minimal sampai ke Al-Imran 4 juz. Ya. Alhamdulillah. Ya. Yang terakhir, saya sangat senang, bangga dengan anak-anak sekalian yang sudah berusaha dengan susah payah telah melangkahkan langkah-langkahnya yang begitu jauh, yang dari Pamekasan itu sekitar berapa 100 sekian kilo bisa menghadiri acara yang sangat singkat ini. Saya sendiri baru tahu kemarin, Buya kemarin itu mulai hari Kamis sampai hari Senin ada acara di pulang tadi malam. Selasa itu ada tulisan teman-teman Hidij alumni mau kumpul. Alhamdulillah. Ya, untuk pertama kali memang pasti ada kekurangan, paham ya? Kekurangan. Nah, untuk kekurangan yang ada dijadikan sebagai sebuah catatan untuk kedepannya, insya Allah akan lebih baik. Insya Allah ini sudah baik ya, sudah baik ya. Kalau bisa saya mohon jangan beban, jangan dijadikan beban. Yang penting hadir, yang penting hadir, jangan mikir yang lain-lain sehingga menjadi alasan untuk tidak hadir. Jangan, yang penting hadir. Nah, yang tak punya ongkos nanti telepon sama Ibrahim biar transfer. Barangkali ya, ongkos ya yang jauh umpamanya ya. Telepon sama Ibrahim yang Menteri Keuangan modalnya. Telepon saya. Kalau pas ada alhamdulillah, kalau pas enggak ada ya utang dulu, utang dari tetangganya nanti insya Allah setelah sampai di sini Allah Ta'ala ngasih kemudahan, kelancaran insya Allah ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh salah seorang tadi. Siapapun yang ingin diperluas rezekinya, nasarahu an wasa' fi rizki wa an yusa' fi umrih falyasir rahimah. Artinya Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang ingin rezekinya diperluas dan di umurnya dipanjangkan, sering-seringlah silaturahmi falyasir rahimah, hendaknya menyambung keluarga, termasuk teman-teman
Ya, termasuk salah satu perbuatan yang baik adalah seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ayatnya agak panjang, laisa birru itu sampai di situ sebelum akhir Allah menyebutkan apa? Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Termasuk orang-orang yang baik, orang yang bertakwa adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, orang-orang yang mau menyambung perjanjian yang sudah ditetapkan. Fa ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muhtadun. Merekalah orang-orang yang baik dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Diakhiri dengan al-muttaqin wa ulaika humul muttaqun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang al-mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang-orang yang disebutkan dalam ayat mulai orang yang beriman. Walakin al-birra man amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi, terus wal yaumil akhir. Apa lagi? Walakin al-birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi wa atal mala ala hubbi memberikan hartanya dan keadaan dia masih menyenangi, mencintai ala hubbi wa atal mala jabil qurba, kepada kerabat-kerabat yang dekat, qurba wa yatama wa masakin wa min sabili wa sa'ilina wa fi riqabi wa aqama salata wa zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Itulah orang-orang yang baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya katakan yang kedua kalinya saya merasa senang, bangga dan bersyukur sekali terhadap anak-anak sekalian yang sudah pulang tapi masih mau menyempatkan waktunya untuk bersilaturahmi ke tempat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan semua hajatnya, mengabulkan semua urusannya, berfarij ammahu wa yakshif qulubahum wa ya rabbal alamin. Ayo kita doa bersama. Alhamdulillah rabbil alamin. Katsiran kallallahu ala kulli hal. Hamdan yu'ati bihamdika kabira. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal 'azim. Subhanaka la ilaha illa anta alamin. Allahumma inni as'aluka wa nabiyyika al-mustafa wa habibika al-mujtaba sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahman ya sayyidina ya rasulullah innaka wajhana bika ila rabbina fi hajatina wa hajat auladina haula alladhina ijtahadu wa jaddu fi talabil ilm. Ya Allah ij'alhum ya Allah qurratal 'ain fi al-qarin. Allahumma iftah 'alaihim futuhal 'arfi wa fiqhna wa fiqhum bid-din waj'alhum min al-ulama'i al-'amilin ومن الدعاة المخلصين ومن ورثة سيد الأولين والآخرين. اللهم يسر أمرهم واكشف قلوبهم وفرج همومهم واشف مرضاهم وارحمهم يا رب العالمين. اللهم إنك تجعلنا وأولادنا وأهلنا ومن معنا ومن أوصانا ومستوصانا الله من كل ذكر فرجا وكل هم مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. اللهم يا عظيم السلطان يا قادم الإحسان يا دائم النعمة يا كثير الخيرات يا دافع البلاء يا واسع العطاء أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، واحفظنا ولا تضلنا يا رب العالمين. اللهم يا غالبا على أمره ويا قائما في خلقه ويا حائل بين المرء وقلبه حل بين من الشيطان ونزل وإنا طاقة لنا بحكم يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم رجع مشايخنا الذين علمونا وأدبونا وارزقنا يا الله الأدب معهم يا رب العالمين. ارزقنا الأدب معهم يا رب العالمين. ارزقنا معهم يا رب العالمين واحشرنا معهم يا رب العالمين. اللهم إن اللهم اجعلنا من أسرارهم ونورهم ونفاتهم فينا في أينا وولادنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا الله محبتهم وارزقنا تقواهم واحشرنا معهم يا رب العالمين.
اللهم صل وسلم يا الله ولدنا محفوظ بحفظك ومرعي برعايتك واحرس بحرصك يا رحمن يا رحيم. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم. بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.